Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Sekarang kita masuk ke pembagian isim dari sisi dia sebagai isim zahir dan sebagai kata ganti. Isim terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang disebut zahir, isim zahir, dan ada yang disebut dhamir. Isim zahir maksudnya isim yang nampak. Zahir itu artinya nampak, yang jelas. Lawannya adalah dhamir. Dhamir itu yang tersembunyi, maksudnya dia sebagai kata ganti. Jadi kalau isim zahir itu adalah sesuatu yang disebut secara jelas. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia pohon, sekolah, rumah, dan seterusnya, ya. Baitun, maktabah, qalamun, daftarun, madrasatun, dan seterusnya. Itu semua disebut isim zahir karena nampak jelas penyebutannya. Adapun dhamir itu disebut kata ganti. Ini kata ganti. Kata ganti, ada kata ganti untuk orang pertama seperti saya, kami, untuk orang kedua seperti kamu, kalian, untuk orang ketiga seperti dia, mereka. Ini sudah pernah kita terangkan. Dhamir. Untuk orang pertama misalnya ana, nahnu. Orang kedua anta, anti, antuma, antum, antunna. Dan orang ketiga huwa, huma, hiya, hum, hunna. Nah, perhatikan di sini penjelasannya. Yang pertama, al-ismu zahir. Isim zahir itu huwa ma dalla ala musamma, yaitu apa yang menunjukkan atas yang diberi nama. Intinya bahwa isim zahir itu adalah isim yang menunjukkan kata itu secara jelas. Misalnya Muhammadun, Hasanun, Daftarun, Qalamun, Kitabun, Syari'un, dan seterusnya. Dhamir, ad-dhamiru huwa, dhamir itu adalah manaba an zahir, apa yang menggantikan dari isim zahir. Ya, yang biasa kita sebut kata ganti. Misalnya ana. Ini untuk orang pertama, anta, kamu untuk orang kedua, muzakkar. Huwa, dia untuk orang ketiga, muzakkar. Hum, untuk orang ketiga, jamak. Kata ganti. Ya, misalnya kata huwa, dia itu bisa untuk Muhammad, bisa untuk Hasan, bisa untuk benda mati, batu, dan yang lain sebagainya. Jadi dia bersifat lebih umum, karena dhamir dia hanya sebagai pengganti dari sebuah kata yang nampak, kata yang zahir. Ya. Nah, dhamir ini, kata ganti ini terbagi menjadi dua. Ada yang bersambung muttasilun, ya, bersambung dengan kata yang lain maksudnya, dan ada pula yang munfasilun, yang terpisah, maksudnya yang berdiri sendiri. Ada yang muttasil, artinya bersambung, dan munfasil, terpisah, yang berdiri sendiri. Mari kita lihat nomor yang ketiga. Apa yang dimaksud muttasil? Ad-dhamirul muttasilu huwa. Yang dimaksud dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung, adalah ma la yubtada'u bihi, yaitu kata ganti yang tidak bisa dimulai dengannya. Dia tidak bisa diletakkan di awal kata. Mesti ada kata sebelumnya yang bersambung dengannya. Makanya ia disebut muttasil, bersambung. Karena dia harus bersambung dengan kata yang lain. Tidak bisa dimulai
dalam keadaan dia berdiri sendiri. Misalnya jalastu, aku duduk. Yang mana dhamirnya? Ini. Tu, ini adalah dhamir. Mengapa dia disebut muttasil? Karena dia bersambung dengan kata jalasa. Dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi tu itu tidak bisa. Dia harus memiliki sambungan yang mendahuluinya dalam sebuah kalimat. Maka tu ini adalah dhamir muttasil. Yang sebelumnya kita telah menerangkan, yang mana itu ini termasuk dhamir rafa' al-mutaharrik. Ya, karena di sini sebagai subjek, sebagai pelaku. Dhamir yang menempati kedudukan marfu' yang berharokat. Tu. Demikian pula katabtum. Tum ini adalah dhamir muttasil. Tum, dia bersambung dengan fi'il kataba, menjadi katabatum. Adapun yang munfasil, ad-dhamirul munfasilu huwa ma yubtada'u bihi, yaitu dhamir yang bisa dimulai dengannya walaupun tidak ada kata sebelumnya yang bersambung dengannya. Jadi dia berdiri sendiri, dia bisa mandiri. Misalnya nahnu, dalam sebuah kalimat nahnu muslimuna, nahnu dia bisa berdiri sendiri. Anta, hiya, huma, ini bisa diletakkan di awal ucapan walaupun tanpa ada kata sebelumnya. Ini disebut dhamir al-munfasil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.